Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan silaturahmi ke kediaman Kiai Syihabuddin. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Kiai. Izin saya. Siap. Siap Kiai. Aduh, Masya Allah. Oh, siap. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Oh, siap. Oh. Masih agak sakit ya? Oh. Siap. Mohon izin Kiai, bisa digunakan Kiai? Ambil bincang-bincang ringan-ringan aja Kiai. Bisa ya? Mohon maaf Kiai. Bisa Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa silaturahmi lagi ke kediaman Kiai Syihabuddin ya Kiai ya. Alhamdulillah. Mohon izin Kiai, sebelum bincang-bincang mungkin ada saudara-saudari kita alumni Tebuireng yang ingin mengetahui CV Kiai pada saat di Pondok Pesantren Tebuireng. Masuk Tebuireng tahun berapa? Izin ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari rumah tanggal 17 Agustus 1965. 1965. 17 Agustus. 1965 ya ya. Iya. Siap. Terus karena kita berangkatnya dengan teman yang ayahnya punya hubungan dagang dengan orang Mojokerto, Siap ya. Mojosari, ya, kita dari rumah Siap. ke Mojosari dulu. Betul. Selama 17, 18, 19, 2 hari di sana. Siap. Di Mojosari, Mojokerto. Terus dari situ berangkat ke Tebuireng tanggal 20. Masuk Tebuireng tanggal 20 Agustus. Berarti ke Mojokerto dulu ya? Mojokerto dulu karena ini yang orang tuanya teman saya. Saya berdua sama teman. Betul. Teman dia punya hubungan dagang dengan Dengan orang tuanya yang Mojosari. Iya. Jadi dibawa ke sana dulu sebelum ke Tebuireng. Siap. Tahun Agustus tahun 65 itu ya, 17 Agustus berangkat dari sini. Masuknya terus ke Tebuireng tanggal 20. Tanggal 20 Agustus. Oh, siap. Agustus masuk. Dulu kamarnya masih yang salah satu kamar dekat sumur di Tidur ada sumur. Berarti di MN yang dulu tuh masih di lapangan tuh ya? Kalau itu baru. Dulu belum ada itu. Belum ada M belum ada. Oh siap ya. Iya. Di kamar O saya pertama. Oh siap ya. Di sebelah kumur. Nah, kemudian pindah ke N17. Siap ya. Yang kamar sendiri itu. Oh kamar sendiri siap ya. N17. Siap. Nah, situ ya, tahun 65. 65. Waktu itu izin ya, waktu pas berangkat ke Tebuireng, mohon izin ya, ada informasi yang menginformasikan bahwa harus mondok di sana, ataupun mungkin dari orang tua, atau niat mau ke Tebuireng, atau seperti apa ya, tentang informasi Pondok Tebuireng waktu itu ya? Nah, informasi itu dari yang hubungan dagang. Orang Mojosari itu punya anak di sana di sebelah. Putra sebelah. Iya. Nah, dia
orang tuanya ngobrol di sini dengan teman saya itu, Iya, iya. dengan bapaknya teman saya. Sudah anak sampean kirim sana saya ke Tembiram. Nah, teman saya itu teman akrab saya main, masih anak-anak. Waktu itu izin Yai usia berapa, mohon maaf? Saya sudah 16 tahun. Sudah. Kelas 2 SMP saya. Oh iya ya. 2 SMP ya. Waktu itu di sini 2 SMP ya, iya. SMP. Terus ke sana sebenarnya mau melanjutkan izin apa ya? Sanawiyah. Sanawiyah. Sanawiyah ya. Sudah terus. Jadi saya yang tahunya Tembiram. Di mana tapi nggak tahu, tapi Tembiram dibajak dari teman saya yang dia punya sendirian nggak mau. Sama ngajak saya teman, jadi teman akrab. Teman akrab. Teman main-main lah anak-anak. Betul ya, betul ya. Waktu itu ke sana berdua sama orang tuanya yang tadi tuh ya, Iya, teman. Iya. Orang tuanya Yai juga ikut juga. Orang tua saya sudah sepuh ya. Oh nggih. Berarti Yai sama teman yang akrab Tapi tadi. sama kakak saya. Oh nggih. Oh sama kakak. Kakak tertua. Kakak tertua. Ya, beliau. Nggih. Ya, terus makanya kita sebelum ke Tembiram ke Boyosari dulu. Karena yang ngajak memang orang tua. Betul. Dia ngajak orang tuanya hubungan dagang itu ya. Iya, betul. Saya nggak tahu Tembiram di mana coba. Betul. Nggak tahu ya. Nah, kelas 2 SMP. Kemudian saya kan pengen masuk Sanawiyah. Betul. Masuk Sanawiyah. Baru seminggu nggak tahu pelajaran saya. Betul ya, betul. Orang Betawi kan ya cuma bisa baca Quran. Nggih ya. Kalau kitab kuning udah nggak kenal dah. Iya. Orang nggak kenal. Orang nggak kenal. Saya udah 16 tahun. Siap. Ya. Masuk Sanawiyah. Ternyata nggak kenal pelajarannya. Sanawiyah sudah Alfiyah. Pikirnya Fathul Mu'in. Siap ya, siap. Saya cuma bisa yang ada baris, kan nggak ada baris yang gundul. Iya betul, gundul, siap ya. Seminggu saya pusing. Sempat stres juga ya? Stres, ada sama teman, saya bilang. Kalau teman bisa? Sama juga nggak? Oh sama juga. Pak Ustadz Masuk almarhum udah Ustadz Masuk Mahbub. Saya bilang, Gur, kita turun nggak? Kemana? Ke MI aja. Kita nggak bisa apa-apa nih di MI. Saya dengar dari teman-teman kalau MI kan belajar jurnia. Iya. Akhirnya sepakat. Masuk MI saya. Masya Allah. Berarti dari Sanawiyah turun tiket ke MI? Iya. Mohon maaf ini enggak duduk. Oh iya. Nggak apa-apa. Dari MI, di sekolah, sama teman-teman senior saya ngaji di kamar. Pokoknya ada teman senior datang, saya ngaji baca Al-Kalamul. Baca ngapal dan sama. Berarti ibtidaiyah kelas berapa ya waktu itu? Ya. Ibtidaiyah kelas berapa? Kelas 6 ya? Berarti dari Sanawiyah ke ibtidaiyah? Ya, jadi mundur 3 tahun ya. Oh iya, mundur 3 tahun ya. Oh. Jadi udah sampai situ. Kemudian pada waktu itu izin ya, waktu zaman segitu siapa aja ya? Pengajar nggak salah Kiai Idris ya. Saya masih Kiai Idris namanya. Bahkan ada orang baru. Yang kemarin saya sempat silaturahim ke Cipete. Nur Ali Hamim. Beliau 5962 ya, iya. Saya 65 masuk. Siap. Tapi sudah nggak sampai ketemu ya, iya. Nggak ketemu ya. Sering ketemunya karena saya suka main ke sana. Oh. Kan banyak teman-teman Cipete sana. Siap. Angkatan sama saya. Siap. Ya, jadi sering main, jadi kenalnya di situ. Oh. Berarti waktu itu Yai tahun 65. Kalau saya dengar informasi dari Kiai Nurdin Nur Ali. Ya Nur Ali, beliau menyampaikan waktu itu pengajar yang setiap hari dan setiap waktu itu Kiai Idris ya. Yang imam bukan hanya Kiai Idris. Oh iya, maksud saya yang sering imami 5 waktu. Emang dia itu harus beliau terus. Wah, betul. Beliau terus ya. 5 waktu beliau ya. Saya cuma waktu itu ikut ngapal Imriti. Oh, siap. Habis subuh. Ngapal Imriti itu juga nggak sampai selesai. Tapi yang penting saya pernah ngaji beliau karena saya kan masih dasar banget. Siap ya. Umur sudah tua tapi betul, ya. Ngaji masih dasar. Siap ya. Waktu itu memang tahun segitu mohon maaf tidak mengenal masalah umur, terus harus sesuai dengan tingkat sekolah. Yang terpenting adalah bisa atau tidak gitu ya. Kalau tidak bisa ya mohon maaf sadar diri ya. Sadar sendiri. Jadi baru pas. Berarti waktu itu sudah Alfia ya?
Sanawiyahnya. Iya, makanya Alfia. Makanya saya nggak ngerti. Makanya akhirnya ke Imriti Al-Kalamu, apa ke, mohon maaf, ke Ibtidaiyah, Jurmiyah lagi. Ilmiah. Siap-siap ya. Terus pada baru 40 hari kan Gestapo. Betul, betul, Saya betul. Agustus tanggal 20, Heeh. 30 Agustus, 13 September kan 40 hari Iya, iya. meletus Gestapo. Gestapo. Nah, sekolah kan udah agak kurang ini. Waktu pas Gestapo, sekolah gimana ya? Ya, sekolah masih tetap. Tetap ya? Sekolah, ya. Tapi pengajian juga masih. Anjir. Dulu pengajian setiap waktu. Pada Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ya, Pengajarnya ya di masjid, Di masjid. dan di madrasah. di madrasah. Ya. Rutin ya? Saya pas di Sanawiyah sudah Kiai Ishak udah ngajar di Sanawiyah. Oh. Tahun 65, 66 itu. Ya Isya, mohon izin ya, masuk Tabudun tahun berapa ya? Iya. Nggak tahu saya. Oh, Yang penting masa sudah jadi guru. tanya Kiai Nur Ali kok beliau belum sempat bertemu ya waktu Mungkin itu. iya. Tahun 5962 itu. Saya 65 66 itu Sudah Kiai ngajar. Ishak sudah ngajar Sanawiyah. Oh, Masya Allah. Iya. Sanawiyah. Dan dia yang jadi bapaknya anak DKI. Iya. Saya kalau nggak punya rokok ke rumah kamar beliau. Izin ya, mungkin untuk mengenang almarhumullah ya Isa, apa ya yang ya Syihab, apa ada pengalaman ataupun ada kenangan indah? Ya kalau Bal-balan. Iya beliau. kalau kenalan itu gitu ya, salah asar kan nggak ada pengajian asar. Iya. Nah, beliau panggil Din, bal-balan Din. Di lapangan bola yang Megasari. yang belakang, yang Di sana sebelah. depan. Oh, Seberang. Cukir. oh, Cuki, yang bukan yang lapangan. Mekarsari nama Oh iya, yang sebelah apa Timur, ya, sebelah timur. pabrik gula Cukir tuh ya. Iya. Oh, Mainnya di situ. siap ya, siap. Pasti sering ya. Saya diajak terus. Saya sama Jelani Khudori dari Surabaya. Oh, siap. Masuk PSID saya Jombang. Oh, siap ya. 2 tahun. Siap ya. Tahun 70 sampai 72. Saya kenal kota-kota di Jombang, Jawa Timur, main bola. Main bola. Masya Allah. Kadang-kadang diajak dari pabrik gula Cukir. Jadi tarkam. Siap. Berarti Yai 65, terus habis itu Yai kan setahun kemudian Yai masuk Sanawiyah. Ibtidaiyah. Sampai sana kan karena nggak kuat di Sanawiyah. Betul. Ibtidaiyah. Tahun berapa? 66 berarti? 66 ya. 66 ya. 66, 67 saat kelas 1 Sanawiyah. Terus 68 baru separuh 68 separuh tahun saya nggak punya uang orang tua. Siap. 1 tahun saya di rumah nganggur. Oh, berarti pulang lagi ke Pulang di rumah. waktu itu. Mohon maaf, nggak terpikirkan saya ini harusnya SMP, saya harus begini. Nggak ya, yang penting ngaji gitu aja ya. Siap ya. Nah, jadi nggak punya uang orang tua, nggak bisa. Berarti akhirnya Yai balik ke rumah. Setahun. Dulu kan liburnya Maulid sama puasa. Oh, siap ya. Menjelang puasa, ayah saya bilang, ini ada uang nih buat naik kereta api sama di sana kira-kira seminggu. Siap ya. Lu sanggup nggak? Saya bilang sanggup. Siap. Niat saya nanti kalau nggak punya duit saya jadi tukang masak teman-teman gitu kan. Masya Allah. Dulu kan masak ya. Saking hidupnya susah ya Bu ya. Masya Allah. Sampai nggak mau. Berarti 68 pulang dulu ya. 68 pulang. Berapa bulan? Setahun. Teman-teman terus kelas 3, saya kelas 2 gitu. Waktu itu mohon izin ya, mohon maaf. Untuk biayanya berapa ya mondok ya, mohon maaf waktu itu. Masih murah. Semurah mana saya nggak punya duit. Biasanya 7.000, 8.000. Oh, 8.000. Orang-orang 12.000. Siap. 10. Saya 8.000. Prihatin ya Bu ya. Kan naik keretanya cuma berapa sih? 1.200 saya naik kereta ya? Ya kurang lebih gitu. Ekonomi. Ibu sebelah. Iya. 68. Siap. Masuknya 68 ya. Sebelah. Berarti 68 pulang waktu itu. 68 pulang ya? Saya 68 ya pulangnya. 67 kali ya. Oh, 67. Bapak kelas 2 Alia, kelas 1 Alia. Oh. Jadi Alianya bareng. Karena kan jauh. Oh, siap. Kan nggak beda berhentinya. Alianya di mana, Bre? Tetap di situ. Saya nggak pindah kemana-mana. Oh, Tetap. waktu itu berarti mulai ibtidaiyah tahun 66 berarti ya? Iya.
Terus habis itu sanawiyahnya 67, 68, kelas 2. heeh, 69 pulang. pulang. Karena nggak punya Gak punya duit. biaya. Heeh. Pas puasa, Heeh. bilang ayah saya, ini ada uang buat ongkos. Sama kira-kira seminggu sana. Ya. Saya bilang sanggup aja udah pengen belajar. Kan? Masya Allah, berarti nawaitunya memang Nah, benar-benar Terus thalabul ilmi. lebaran di sana. Siap, siap. Wirem lebaran. Heeh. Sama Berarti nggak pulang ya? nggak pulang. Nggak pulang ya? Cuma Pak Maskur teman saya, Pak Ro'o, Pak Ghazali Musoni belum pernah ya ketemu ya. Belum. Gandaria. Oh, Masya Allah. Belum? Masih. Oh, Nanti Gandaria ya? Gandaria. Boleh, Pak ya? Ghazali Musoni, Siap. dia itu orangnya Itu seangkatan, ya? lebih kakak kelas Oh, saya. kakak kelas, Gandaria. Oh. Dia kenal dari rakyat tukang beca. Berarti seangkatan sama Kiai Nur? Bawahan Nur Ali. Oh, bawaan. Ya. Oh, siap. Dia dari tukang beca sampai direktur pabrik gula kenal dia. Masya Allah. Nah, saya seminggu itu lebaran diajak beliau. Oh. Yuk kita sini. Kita jadi seminggu nggak masak kita. Masya Allah. Makan di sini. Teman gue lagi sana ya. Sampai ke Porong temennya ada. Kita makan di sana ke Porong. Nah, setelah itu ke belakang kamar Faisal kan di tembok. Ya, tembok. Itu, Tetap yang ya, sekarang itu kamarnya dari dulu yang itu di ya? situ ya. Oh. Di sana kan ada rumah. Siap. Saya lebaran ke situ. Ternyata dia anak muridnya Ki Adlan Ali Sufi. Ditanya saya kenapa nggak pulang. Sepi padahal di pondok sudah sepi ya? Itu sepi. Sepi ya? Pas lebaran kan ditanya saya kenapa nggak Oh, pulang. Saya sama siapa ya waktu itu kira-kira dari Jakarta atau apa? Oh, waktu itu Jakarta cuma 4 orang. Yang nggak pulang maksud nggak saya. pulang. Ya pulang. Wah, Maskur almarhum Siap. teman. Pak Rauf dari Cipete. Siap. Cipete Rauf. Sama kompleknya N. Kompleknya iya di N. N. Sama Pak Ghazali. Oh siap. Ditanya. Gitu. Lu kenapa nggak pulang gitu ya? Saya yang ditanya saya. Siap. Dia bilang saya orang ini gini susah. Masya Allah. Besok kalau nggak punya uang makan aja di sini. Gitu. Akhirnya saya kadang-kadang di rumah 2 bulan baru dapat uang wesel. Masya Allah. Jadi saya makan 2 bulan di situ. Prihatin ya. Iya. Pas kedapat wesel, saya kasihkan ke ibu. Nih ibu, Siap. nggak usah buat yang lain aja. Siap, Pokoknya makan silakan. Tapi kalau nggak punya uang makan di situ. Siap. Sampai 5 tahun saya di situ. Makan kalau nggak punya uang makan. Di situ. Berarti benar-benar prihatin ya. Makanya sampai sekarang Fatihah saya nggak putus ke orang tua sendiri. Masya Allah. Setiap habis sholat nggak pernah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gitu. Nama ibu ya. Siap. Masya Allah. Dia muridnya Ki Adlan. Sufi, tasawuf. Sahabat dia. Nah, udah saya termasuk sangat prihatin. Betul. Ini ya. Alia paling tua saya. Betul. Waktu itu usia berapa ya waktu Alia tuh ya? Alia sudah 16 ya. Sudah 20-an ya? 20-an lebih. 20-an lebih ya? Saya Alia. Iya, Alia benar udah 20 lebih. 20 lebih ya? Mundur 4 tahun lagi dari umur. Siap. Berarti mundur 4 tahun ya? Untungnya juga di samping itu saya main bola. Kalau pulang malam minggu dapat uang 500 perak lumayan loh. Dan dari amatir. Siap ya. Apa Tarkam ya? Pertandingan kampung atau ada radio amatir tapi udah punya radio. Oh, dulu punya radio. Iya, saya penyiar. Oh, Yai penyiar. Oh, Yai penyiar. Punya, Tebireng dulu punya Yai. Punya, ya. Oh, di mana Yai anunya? Stasiun di gedung yang lama yang di Alia itu. Oh, yang Alia, yang gedung yang sekarang dibongkar itu. Sekarang dibongkar itu ya. Jam 12 berhenti. Di RKP. Apa radionya apa ya namanya ya? Radio Tebireng ya. Radio Tebireng. Iya. Apa aja ya siaran-siarannya waktu itu ya? Lagu siaran ada tahun berapa ya waktu itu ya mulai siaran? 72 apa 71 sih 2. Oh. Sering dengar di sana. Kabarnya kalau saya Gimana sih ya izin ya? Biasanya kalau jadi penyiar tuh Suaranya bagus. oh, empuk ya, empuk ya. Tapi kalau buat nyanyi gak enak. Itu biasanya siarannya
Jam berapa ya izin ya? Pagi habis subuh siaran. Apa ya yang disiarkan apa ya biasanya? Ya, ada lagu dan minta lagu, request. Lagu apa ya Lagu biasanya? apa ya, lagu pondok apa aja. Enggak, maksudnya lagu-lagu Islam atau lagu-lagu tempo Lagu dulu? dangdut, lagu Oh, Tebuireng mau udah sama. Ya benar Sendora ya. Zaman Sandora musim dulu. oh musim alatas. Zamannya itu masih. Siap-siap tahun 70-an ya? 70-an. 70-an ya? Masya Allah. Berarti Kabarnya saya dengar kalau saya sedang siaran, anak putri cukir atau seblak, radionya dibawa. Kok bawa lagi sedang mandi? oh gitu. Radio di sana. Kita pada duduk pinggir pinggir. Kami Siap. Berarti penyiarnya rata-rata santri waktu itu? Santri semua. Santri semuanya? Yang masih ada sekarang teman saya di UIN Sunan Ampel. Isa Ansori. Oh. Isa Ansori Humaydi masih. Siap masih ya? Masih. Beliau juga penyiar juga? Penyiar sama saya. Siap. Tapi waktu itu siaran yang disiarkan oleh Radio Tebuireng ada hubungannya dengan, mohon maaf, kitab atau... Enggak. Oh enggak ada? Oh hiburan? Hiburan. Oh, maksud saya nanti ada narasumber. Enggak. Oh enggak ada, berarti... Kan di pondok berarti yang sama kiai. Pernah laporan ada sampai ke Lampung. Kenapa? Sampai Lampung, saya Banyuwangi ada. Sampai itu pemancarnya. Oh. Sampai kedengaran di Lampung. Itu AM kan, belum kan FM kan? FM saya nggak ngerti. AM ya, kalau FM radio yang bisa sampai jauh kan ya. Iya. Tapi nggak ada berita atau nggak ada ya? Berita saya baca dari koran. Oh, berita dari koran. Saya baca berita. Yang lainnya hiburan. Ya. Kalau mau ngaji mah ditinggal sama santri ya. Dari minta lagu. Kan kita ada kuponnya. Ada kupon dari situ saya dapat Bayar. Oh gitu. bayar. Lumayan juga dapat duit juga buat nambahin. Itu radio sejak tahun berapa tuh ya? Mau bisa tahu ya. Berdirinya tuh. Aduh ya. Siapa itu Pak? Cak siapa tuh? Dia cukir cak siapa dari tengah. Ya, juga ada juga pabrik. Jangan siapa ya. Saya kadang-kadang ke situ juga diminta. Oh, jadi penyiar juga. Ke situ tukar-tukar. Berarti Yai lama juga ya jadi penyiar radio di Tebuireng? Lumayan sampai. Lumayan ya. Sampai nggak ada lagi. Terakhir kapan Yai tutupnya radio tuh Yai, izin kalau Yai? Terakhir ketika saya masuk mahasiswa 72 nih. 72. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Kenapa ya izinnya? Nggak tahu itu semuanya. Kan Bapak masih di Jombang. Isi di Jombang siaran, mahasiswa RKPD Jombang. Tapi sama sekali punya ya, mohon maaf kadang kan kalau kita mikir radio pondok pesantren, pikiran kita nanti radionya tuh menyiarkan berarti memang pure murni hiburan ya? Hiburan. Ya. Pure murni hiburan ya? Ida Laila gitu. Musin Alatas gitu. Dulu Roma sudah ada belum ya? Roma tahun segitu. Oh, Titi Sandora. Titi Puspa? Titi Puspa sudah? Lebih lagi ya. Yang paling ngetop zaman Titi Sandora. Oh, Titi Sandora ya. Berarti lagu-lagu aneh ya? Lagu-lagu pop apa? Lagu-lagu dangdut ya? Kalau ngaji malah ditinggalin. Karena sudah Kalau ngaji nggak didengerin. Kan sesuai dengan permintaan. Iya ya, sudah request ya. Terus pas Menteri Agamanya Mukti Ali, ada koperasi, ada pramuka sama saya aktif di pramuka. Saya pimpinan pramuka di Tebuireng. Sampai tahun berapa tuh ya izin? 71. Oh, jadi pimpinan pramuka. Iya, terus koperasi oleh Pak Yusuf Hasyim, ke Pak Kiai Yusuf. Itu waktu itu pengasihnya sudah Kiai Yusuf Hasyim? Iya, dari awal saya Kiai Yusuf udah. Oh, 65. Kan sebelumnya Kiai Kholik ya? Kiai Kholik sampai Mei katanya. Tahun 65. 65 ya? Oh betul, berarti Kiai Nur Ali Hamim itu 5962 masih Kiai Kholik ya? Iya, Kiai Kholik. Oh, berarti 65 itu sudah Kiai Yusuf? Iya, kabarnya Kiai Kholik bulan Mei meninggalnya. Oh, nah. Berarti nggak sempat ketemu ya? Ketemu ya. Oh, siap. Pak Yusuf. Pak Yusuf ya? Berarti Kiai terus Pak Yusuf. Pak Yusuf terus ya? Oh, siap. Sampai pulang masih Pak Yusuf. Siap ya, siap. Waktu Kiai Idris masih? Kiai Idris tahun 72 kalau nggak salah. Itu 172 saya lupa. 72 kalau nggak salah. Ke Mekah. Ke Mekah ya? Iya.
Siap, siap. Itu yang lucu. Heeh. Ki Samsuri cerita. Gimana ya izin ya? Ketika mau berangkat ke Mekah kan harus punya paspor. Oh iya, iya. Paspor harus foto. Betul ya. Beliau nggak mau dipoto soalnya. Siap ya. Sampai Kiai sekarang- Samsuri anti ya? Enggak, ke Idris. Oke, Idris ya, betul-betul. Kami sama orang Cirebon Iya. aja. Ki Samsuri bujukin. Iya. Pak Yai kenapa nggak mau foto? Enggak, saya nggak mau foto. Oke, Idris nggak mau. Nggak mau. Oh iya, iya. Langsung ke Samsuri cerita, saya korein dalil katanya. Heeh. Dalilnya, Heeh. apa namanya, malah sesuatu yang tidak malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan dia, maka dia jadi wajib. Oh gitu. Pak Yai kalau nggak foto nggak bisa sempurna, nggak bisa bikin paspor. Bikin paspor. Nah, makanya wajib foto. Terus? Foto dia mau. Ya Idris mau. Mau, tapi cuma itu aja nggak lagi. Oh, karena mau ke Mekah itu aja. Mau ke Mekah aja. Oh, Waktu Pak Tamun ajat, Pak Tamun ya, Pak Tamun yang guru Tebireng, ya betul ya. waktu dia nikahan, beliau pesan jangan foto saya. Nah, ada teman saya yang bawa tustel namanya. Iya, tuh style dulu. Beliau sampai duduk, dia foto. Beliau begini, pulang terus beliau nggak mau hadir itu. Oh, kayak Idris itu. Dia marah. Marah ya? Pas dicuci nggak ada fotonya. Nggak ada? Nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya, Masya Allah. Emang nggak mau. Oh, memang waliullah ya. Tapi waktu pas itu mau ya, yang dibunyi sama itu, Kiai Samsuri ya. malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban kalau nggak sempurna, kalau tidak dengan itu, maka yang itu jadi wajib. Wajib. Gitu. Iya benar. Kiai Samsuri. Waktu itu ke Mekah dalam rangka mau mukim lagi ke Mekah, sempat ke Mekah terus balik lagi. Saya nggak tahu alasannya. Nggak tahu ya. Terus setelah itu udah. Cuman yang saya dengar Iya. dari teman-teman yang senior, Iya ya. katanya Kiai Idris alasannya, kenapa Kiai kok ke Mekah? Banyak TV di sini gitu. Alasannya cuma banyak TV di sini banget di Indonesia. Siap. Berarti Yai juga menangi agak lumayan lama juga sama Kiai Idris ya? Iya, jamaahnya aja saya. Karena ngaji kan masih rendah saya mah. Siap. Yang ngaji beliau kan yang mahal semua, Kiai Ishak, Profesor Kiai Ishak Latif, Kiai Suhada, Sarif, semua pada ngaji beliau. Saya belum sampai ke situ. Oh, belum sampai ke situ. baca juri aja kagak bisa. Siap ya. Kalau cerita tentang hewan peliharanya beliau bagaimana ya? Wah, Ya sudah menangi ya? Menangis saya. Gimana ya? Yang saya tahu, Yang Yai tahu? ada satu kan kambingnya yang besar itu, tinggi. Kalau yang lain kibas yang ekornya gede itu. Iya, siap ya. Tapi yang ini satu udah lepas. Kemana aja. Di pasar yang baru mengenal. Yang tinggi itu ya? Iya, yang tinggi. Makan buah apa gitu. Dibacok sininya. Kepalanya. Nah itu pagi-pagi yang saya tahu, pagi-pagi Pak Yai kan duduk di depan tuh. Masuk. Udah ini? Berdarah. Begini dia kambingnya, di depan Pak Yai. Yai lihat sendiri tuh ya, izin? Iya. Masya Allah. Terus diusap. Sama Yai? Usap, selesai, nggak ada darah lagi. Pergi lagi. Yai ngeliat sendiri ya, izin ya? Nah, yang kedua, waktu pemilu 71, masih NU. Iya. Beliau keluar, dia kan TPS-nya kan dicukir TPS. Orangnya kan gagah. Gagah ya Idris. Kurus. Gagah ya. Pas setelah nyoblos dibuka. NU. Kiai Samsuri, jangan aja. Bahasa Cirebon. Jangan dibuka, dilipat lagi. Jadi saya lebih banyak yang gembleng saya Kiai Samsuri. Kiai Samsuri. Kiai Samsuri. Iya. Kalau mau izin kalau tentang Kiai Samsuri yang mungkin Kiai Samsuri ini jadi cerita beliau sendiri. Iya. Saya dulu setelah nyantri nikah, saya dagang sarung kain. Tapi nggak ada untungnya ya cuma sedikit. Saya 3 malam mimpi kata beliau. Mimpi tengah malam kedatangan Hadratul Syekh. Cuma satu katanya, ngajar. Gitu. Ngaji atau ngajar gitu. Sampai 3 malam gitu. Akhirnya berhenti dagang.
Masya Allah. kemudian ngajar. Berarti sempat dagang ya, iya ya? Berdagang ya. Berdagang. Terus 3 hari sering dimimpi Datangnya sama Hadratus Syekh. Akhirnya dagangnya ditinggal ya? tinggal, terus ngajar sampai terus ngajar. Masya Allah. Faraid, fikih, faraid. Sempat balik ke Cirebon dulu beliau waktu itu? Enggak. Enggak waktu itu, waktu pas yang tadi katanya balik terus dagang itu di mana? Di Dagang Cirebon? Di situ, Di Tebirang? Di Tebirang, iya. Oh. Cukir kampung-kampung. Oh, Beliau kan, istrinya kan orang kampung situ. siap-siap ya. Ya. Apa aja ya yang Yai kenang mengenai sosok Kiai Samsuri? Kiai Samsuri, pertama, yang saya jadi pegangan saya sampai Betul sekarang. ya. Waktu itu ada kecelakaan anak Tanjung Priok naik kereta api Iya, iya. di atas, Iya, iya. kena jembatan, meninggal. Meninggal ya. Saya kan ketua CPD waktu itu, Oh, siap. Apa CPD itu apa ya? Konsentrasi Pelayanan Jawa Barat, Oh. yang sekarang pengen jadi OP, jadi ISPA. Oh. Dulu saya CPD. Dulu apa namanya ya? CPIDB, CP Konsentrasi Konsentrasi Pelajar Islam Pelajar Islam. Jawa Barat. Oh, CPIDB ya. Iya, Oh. saya ketuanya waktu itu. Itu termasuk OP juga di situ. Dulu Belum? sebelum ada OP. Oh, Jawa Barat Terus maksudnya. Jawa Barat. DKI masih Maksudnya Belum DKI masih ada. ISPA belum ada, OP belum Oh, ada. itu. Dulu cuma CPIDB. Oh. Yang Jakarta, yang Cirebon sama situ. Buat Banten segala ya. Banten. Iya. Oh, ya gimana ya, iya jadi ketuanya ya. Saya ketua. Tahun-tahun izin nih CPIDB. 72 kalau nggak Itu salah. kalau saya boleh tahu tahun berapa ya berdirinya CPIDB itu ya? Nggak tahu saya sebelum. Nggak saya- tahu ya. Iya, sebelum- Waktu sebelum Yai masuk 65 sudah ada. Udah ada. Oh, siap ya. Yang Orda namanya. Orda ya. Terus Yai jadi Nah, ketuanya terus ya. Pas ada peristiwa Betul. anak Tanjung Priok jatuh, Mm, meninggal, mm, ada berita dari sana dari polisi. betul. Karena saya ketua, Betul. Pak Yai Samsuri yang ngurus pondok, mewakili pondok, saya berangkat berdua. Udah berangkat pagi, Zohor di Bojonegoro terminal naik bus kan. Di kejadiannya di mana ya izin? Di sebelah sana Bojonegoro di apa namanya ada Ngawi. Kali Tidu kalau nggak salah. Oh. Yang sana udah utara. Oh, utara. Bojonegoro, Oh. terus Kali Tidu kalau nggak Oh salah. iya iya iya. Udah sampai di sana, Hmm. makan dulu. Siap kita makan. Makan di mana Ki? Udah di mana aja. Itu kisah itu. Udah makan. Berarti bareng sama Yai Samsudi waktu Berdua itu? ya, coba Berdua. saya. Terus kayak Samsuri pas lagi makan. Ya, ini kita yang lapar apa enak, kita makannya enak. Yai Samsudi bilang gitu ya? Kita yang lapar atau? Iya. Saya bilang kita yang lapar Kiai. Jadi enak di warteg juga. Itu Kiai Samsuri itu. Sederhana lah. Udah sampai sana, temuin polsek, Iya. camat. Siap, ya. Ternyata kuburannya di sawah itu, pas di jembatan, langsung dikuburkan di situ. Hanya kita minta ke kelurahan sama polisi, minta dipindahkan ke pemakaman umum. Akhirnya disiapkan itu. Dikuburkan di mana berarti itu Yai? Ya. Langsung di sawah itu gitu Yai? Sawah itu. Oh. Ya, nggak dikenal katanya. Oh, orang nggak dikenal ya ya? Katanya iya orang. Oh. Udah selesai sampai ketemu polsek, Iya, ketemu camat segala macam. Jam 10 pulang. Jam 10 jaga mobil susah. Kata orang situ memang agak sulit kalau udah jam 8 udah sudah, apalagi jam 10. Udah nunggu mobil kira-kira setengah jam. Ya kita makan deh, lapar lagi nih lapar. Ini apa lagi? Ya kita kan udah setengah jam nunggu mobil. Nanti kalau kita Buat nanti ada mobil kita ketinggalan gitu ya? Terus ya? Ini yang saya ingat sampai sekarang. Gimana ya? Apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan. Apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan. Masalahnya itu latar belakangan. Sebab kita butuh makan sekarang ini. Apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan. Jangan. Berarti nggak usah mikir ya ya. Soal nanti ada mobil terlambat, nggak ada masalah. Makan, selesai makan, bayar segala macam. Keluar, datang mobil. Masya Allah. Itu jauh ya antara tempat kita nunggu mobil sama warungnya? Dekat. Oh dekat. Cuma soal nanti
mobil datang kita terlambat, apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan gitu ya. Ya, terserah aja urusan Allah itu mah. Masya Yang kita Allah. butuhkan sekarang kerjakan. Siap, siap, siap. Walaupun bahasanya sederhana tapi mengandung makna yang sangat dalam ya. Ya, kita butuh sekarang kerjakan, nggak usah tunda-tunda. Urusan yang lain itu nanti Allah lah yang ngatur. Masya Allah. Benar pas sudah selesai makan, bayar segala macam, keluar, nama datang mobil. Oh. Gitu. Apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan ya. Kerjakan. Gak usah mikir apa yang terjadi. Iya. Kalau kita nggak makan nanti bisa sakit. Betul ya, betul ya. Kita butuh sekarang. Betul ya. Kadang kan kalau kita hubungan dengan kehidupan sekarang kan karena ketakutan, karena takut bagaimana, ntar bagaimana itu nggak perlu ya, nggak perlu ya. Oh, yang tadi tuh yang Yai bilang ya, pegangannya apa yang kita butuhkan sekarang kerjakan ya. Pejabat apapun ngajar Oh, apa ya Bu ya? jadi pejabat apapun ngajar taklim jangan ditinggal. Taklim jangan ditinggal ya. Masya Allah. Apapun jadi pejabat apapun ya. Masya Allah. Saya waktu di DPRD ngajar terus habis. Oh iya, sempat jadi DPRD 2 periode di Depok. Depok. Wah, alhamdulillah ya. Tahun berapa waktu? 99 2009 2 periode. Berapa tahun berapa? 99 ada PKB pertama. Oh iya ya, PKB pertama ya. Reformasi. Oh, Pak Gus Dur ya, Mas. Zamannya Pak Gus Dur ya. Oh. 2 periode ya. Iya, sampai 2009. Siap, ngajar saya. Tetap ngajar ya. Makanya kalau teman-teman bilang pasti udah capek-capek kerja sampai sore karena masih ngajar. Saya bilang ketika saya ngajar saya fresh lagi. Ketemu jamaah baca kitab. Enak lagi udah. Nggak capek. Gitu. Malah obatnya itu dengan taklim tadi ya. Betul, jelas. Itu yang tadi Buya bilang tentang apapun kesibukannya tetap harus ngajar. Memang dari Kiai Syamsuri juga waktu itu bagaimana ya? Ada pesan khusus atau dalam sebuah momen pengajian atau gimana ya? Istilahnya santri itu harus jaga pos. Posnya santri ngajar. Ya kalau sampean posnya seminggu sekali sebelum boleh ngajar harus. Siap, betul biar nggak jaga tumpul. Pos. Teman-temannya pas udah nggak ada DPR banyak yang gimana ya? Ini juga sulit. Anjoyannya ngajar. Iya betul. Masih di taklim nggak stres ya. Karena gini, Pak kenal Perdana Menteri Malaysia ya, Mahathir Muhammad. Beliau kan usianya juga sudah ya sepuh juga. 90-an kemarin. Pernah beliau mengatakan tuh, salah satu kiat agar kita tetap bisa sehat, salah satunya bagaimana walaupun usia kita bertambah, tapi kita produktif. Dengan kita produktif, otomatis semua tubuh kita masih energik gitu loh. Salah satunya otak gitu loh. Terlepas percaya tidak percaya, tapi realitanya secara keilmuan itu ada istilahnya brain atrophy kalau dalam istilah sarafnya. Apa itu brain atrophy? Brain atrophy itu otaknya menciut gitu loh. Menciut, mengecil. Betul. Nah, karena memang sebenarnya secara alami dia akan mengecil, tapi kalau kita selalu masih menggunakan, kita gunakan untuk yang tadi yang Yai bilang taklim, kita masih apa? Kan otomatis kalau mengajar kan harus belajar. Tidak mungkin mengajar gak belajar gitu kan? Kita mutolaah. Mutolaah kan begitu ya? Siap. Otomatis kan otaknya masih dipakai gitu loh. Saya nyopir masih nyopir. Masya Allah. Sekarang aja pas kakinya. Siap. Apalagi ya tentang Kiai Syamsuri Baidowi yang mungkin Kiai Syamsuri ketika saya pulang mau boyong. Tahun-tahun di sini. Boyong saya nikah 74. Ya 77. 74 saya nikah. 74 nikah. Terus waktu itu nikah di sana berarti? Tapi Yai masih di sana kan? Masih ngajar kan? Masih tingkat 2. Oh, kuliah ya, Unhas ya. Oh. Saya ikut ujian SMA. Oh, siap. Jadi guru TK, saya ikut SMA baru pengen TK. Berarti nikah masih muda. Masih muda. Oh. Ya, orang tua pikirannya gitu. Siap ya. Pacaran ngerti pondok nanti nggak apa-apa lagi. Beda 8 tahun saya. Oh, siap.
74 menikah terus habis itu ya? Saya kuliah buat meneruskan kuliah. Meneruskan Tingkat kuliah. 2 saya waktu Oh, 32. Berarti masih kurang lagi 3 tahun lagi ya? 2 tahun lah. 2 tahun ya? Siap. Pas mau boyong, 77 itu ya? ya, saya datang ke Yai Samsuri. Udah bawa koper saya mau boyong. Waalaikumsalam. Apa siap? Saya mau boyong ya. Udah selesai kuliahnya. Duduk. Pesan saya 2. 1. Waktu itu kan kita kalau dakwah kan banyak dia kompetitif itu ya. Sulit dakwah itu waktu itu. Kalau sama sudah di rumah, kemudian aktif di organisasi, atau tidak aktif, sama pejabat, kata beliau, jaga jarak. Sama pejabat jaga jarak? Jaga jarak. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kenapa Kiai? Kalau terlalu dekat, kita dikasih uang segala macam, kalau dia salah kita nggak bisa nasehatin. Masya Allah. Karena kita terlalu dekat. Apalagi sudah dapat uang. Jangan terlalu dekat. Kedua, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, kita mau mengadakan apa-apa, dakwah, kita dicurigain. Bisa ditangkap. Jaga jarak. Ya, dekat enggak, jauh juga enggak. Ya, itu berarti sedang-sedang aja Pak ya? Itu yang saya praktekkan. Waktu zaman pemilu 77, ya, sini kan lurahnya kan dari Polri. Iya. Golkar kan otomatis lurah kan Golkar. Iya. Saya kan P3 waktu itu. Iya, P3. Nah, saya dekat setiap ada MTQ di kecamatan di Tugu, saya kerja sama Pak Lurah. Pak Lurah. Ya, dalam hal itu saya jaga jarak. Nah, ketika mau kampanye, masuk masa kampanye, saya datang ke rumah beliau. Pak, Bapak ini kan Golkar, saya P3. Besok kalau ketemu saya selama kampanye, saya menoleh atau saya melengos ketemu Bapak, dimaklumi Pak. Iya. Jadi kalau udah masa kampanye ada beliau, saya buang muka. Itu udah perjanjian itu. Harap maklum ya? Iya. Karena beda politik. Iya. Saya dekat sama Pak Lurah karena setiap ada kegiatan agama saya yang diajak. Oh, Masya Allah. Lalu kan dia orang awam juga di masalah agama. Betul. Kadang ngaji sama saya. Betul deh. Nah, pas selesai minggu tenang, udah selesai kampanye, saya datang ke rumahnya. Alhamdulillah Pak, kita aman di kampung kita. Nah, sekarang kita saling maafin. Selesai. Saya begitu. Siap. Nah, sekarang untungnya saya dekat. Ini satu saat ketika MII, Negara Indonesia, itu mulai bangkit lagi. Itu ada salah satu anggota dari Bogor, nemuin teman-teman tokoh pemuda. Teman saya di Mekarsari, dekat Indonesia Mekarsari. Kena dia datang ke rumah saya. Ini di Arman di tempat saya. Ini ada tokoh pemuda saya. Betul ya. Tapi ketika dia kesini nggak ketemu saya. Seminggu kemudian datang lagi, nggak ketemu juga sama saya. Siap ya. Saya lapor Pak Lurah. Pak, udah 2 kali datang orang dari NII. Gini. Tanggal sekian. Saya nggak terima, saya nggak ketemu. Udah. Nah, pas kira-kira 2 bulan, teman saya ditangkap. NII-nya itu yang dari Bogor ditangkap. Teman saya yang dia aku sebagai temannya. Ketangkap juga dia. Nah, terus saya tahu nggak lama seminggu Pak Lurah datang ke saya. Pak Ustadz, jangan untung Pak Ustadz lapor. Kenapa Pak? Minggu yang lalu ada dari Korem Bogor, datang ke tempat saya nanyain Pak Ustadz, siapa ini? Temannya NII ini. Kata Pak Lurah, oh ini tokoh tokoh pemuda di sini, tapi dia lapor sama saya, lapor bahwa ada orang tokoh ini yang mau ngajak ini, dia nggak pernah ketemu dan dia nggak mau. Kata Pak Lurah, untung Pak Ustadz lapor ke saya. Dan dari Korem mau nangkep, lapor Lurah dulu. Berarti masih ada semacam pemberitahuan ataupun menanya kepada Lurah siapa dia. Betul, iya. Tidak asal nangkap ya. Nangkap, ya. Walaupun mungkin curiga atau apapun masih ibarat kata masih
menghormati, menghargai lurah ya. Oh, iya. Sebenarnya bagus ya kalau diterapkan seperti itu ya. Artinya tidak menangkap, tidak salah gitu loh Yai. Iya. Artinya lurahnya bertanggung jawab gitu loh. Iya. Bertanggung jawab atas warganya. Betul, betul. Berarti itu pesan dari Yai Samsuri itu ya, benar juga ya. Jarak ya. Jaga jarak tetap, akan tapi juga jangan terlalu jauh juga ya. Saya bilang Pak Lurah, untung Pak Ustadz katanya lapor saya. Kalau enggak, udah menggeruduk kemana. Romo aja dulu ya. Siap, siap. Iya. Ya. Tapi waktu pas Yai pamitan atau apa mau balik boyong itu apa saja yang disampaikan selain itu Yai? Yang kedua. Yang kedua. Sekarang ya. Kalau kamu jadi organisasi aktif, kalaupun jadi bendahara boleh, tapi jangan pegang uang. Kamu pegang buku aja. Pegang buku aja. Kenapa Kiai? Uang itu pertama, kalau kamu beli apa-apa, beli motor, beli mebel, beli apa macam, walaupun uangnya uang gusuran kamu gitu ya, uang kamu, tapi orang bilang mau pantas dia beli ini beli itu, karena punya uang, megang uang, untuk menghilangkan fitnah. Biasanya kan orang kerja ada orang, dia megang duit tuh, betul ya. Dia beli, betul ya, betul. Jadi jangan apa itu, boleh jadi bendahara, betul, tapi jangan megang uang. uangnya. Nah, itu pernah saya langgar. Oh, pernah gimana ya? Di madrasah. Oh iya. Madrasah, saya ngajar di madrasah. Iya. Saya pegang kelas. Iya, betul ya. Setiap hari kan ada tabungan. Iya, siap ya. Mulai tabungan oleh kepala sekolah harus dipegang oleh wali kelasnya sendiri. Betul ya. Ya, saya pulang ada uang kan, ada uang tabungan anak-anak. Anak minta uang, kasih 100. Oh iya. Pas mau di 1 tahun mau diambil, dihitung-hitung kurang 300.000. Banyak itu 300.000. Iya. Tahun berapa tuh ya? 80-an? 80 berapa gitu. Itu banyak ya. Lah 300.000. Mana hari besoknya mau dia bagikan ke murid. Siap ya. Tabungan itu kurang 300. Sore saya ke Pak Lurah. Siap ya. Pak, saya ini punya masalah. Saya tidak ada. Tabungan mau besok hari mau diambil. Masih kurang 300. Besok saya mudah-mudahan doain ya, kata dia. Besok saya tanya sama bendahara dulu. Udah besok jam 8 saya berangkat ke kelurahan. Iya. Itu stres juga ya. Stres banget. Tapi Yai pada saat itu kan nggak kepikiran wejangan ataupun mungkin apa yang disampaikan oleh Yai Syamsul Bedawi ya. Tapi setelah waktu kejadian itu baru dipikir-pikir lagi. Bener apa kata Yai Syamsul? Udah sampai sana pagi, datang Pak Lurah. Dia tungguin, dia ngobrol dulu sama bendahara. Terus alhamdulillah ada. Alhamdulillah gak ada. Tapi sampai stres ya. Stres banget. Waktu itu gak kepikiran ya. Gak kepikiran, pas waktu kepikiran aja setelah mau diminta ya. Nah, terus kan sehari kan kadang-kadang anak minta uang 100 ya. Iya. Gak terasa tuh. Gak terasa. Kurang 300. Akhirnya pagi itu pas dapat saya tukar di warung buat kan dibagi-bagikan anak-anak. Siap ya. Saya tukar kan. Jam 9 selesai. Sudah sampai situ. Alhamdulillah baru saya mikir. Ya itu dia. Syamsuli benar. Tahun depan setelah udah gak mau lagi. Saya kasih tahu kepada masalah. Saya minta saya nggak pegang uang. Besok setiap hari saya setor ke kepala sekolah. Aduh. Kenapa ya? Mohon maaf ya. Kira-kira penekanan dari Syamsul Bedawi boleh jadi bendahara tapi nggak boleh pegang uang, kenapa ya? Takut itu nanti nggak terasa kita anak minta. Iya betul. Rawan. Kalau orang. Kenapa? Kalau orang kaya bisa ganti. Tapi sama saja. Masalahnya kan uang umat bukan uang sendiri.
Ya ada dua itu alasannya, bisa nggak terasa kita dapat uang. Iya, nggak Yang kedua terasa. bisa kalau kita beli apa-apa orang duga kita Diduga pegang uang. karena bagian uang. Timbul fitnah nanti. Timbul fitnah. Biar kita punya dari warisan atau dapat gusuran. Nggak percaya, karena bendahara, ya kan? Karena bendahara. Ya tadi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak terasa, Nggak terasa. kita gunakan. Yang kedua, walaupun kita nggak gunakan, kalau kita beli sesuatu pasti Iya. timbul fitnah gitu loh. Pikirannya nanti dianakin, apa kan kayak gitu-gitu kan bisa juga Bu Yai ya. Itu pesan kita. Masya Allah. Apalagi Pak Yai, itu aja yang ditekankan sama beliau. Yang paling besar itu loh. Masya Allah. Hidup. Tapi sekilas kalau Yai Shihab melihat sosok Yai Syamsuri Bedowi, beliau seperti apa ya? Gitu ya. Orang tegas. Kan sempat jadi anggota dewan juga ya? DPR pusat. Oh, DPR ya. Tegas, berani. Jilbab dia itu ya. Oh, tahun berapa waktu itu? Yang harusnya kita yang boleh pegang sekolah Mhm. 94 kali ya. Mhm. 92. 92. Beliau jadi dewan Mhm. 92 97 enggak 84 kalau nggak salah dari awal. Dia nggak boleh pakai jilbab. Beliau memperjuangkan waktu itu. Masya Allah. Tinggal berdua kali di atas. Dan beliau ketika pindah ke Kalibata kan, pertama kali keluar dakwah ke sini. Saya minta datang ke sana, minta maulid Nabi waktu itu. Maulid waktu itu dia datang. Kita pergi. Berarti beliau tinggal di ini perumahan DPR Kalibata, di Kalibata. Saya mau berangkat haji Oh, tahun 95 itu. ya sih. Nah, minta beliau ceramah di sini. Ceramah. Bilang Kiai, saya baru pertamanya keluar nih dari DPR. Jadi karena Kiai Syamsuri, karena saya emang dekat sama beliau kan. Siap, siap. Kalau Yailan ya apa ya? Karena karena dia nggak di pondok kan, karena dia Oh. cukir nggak di pondok. Tapi sempat ngajar juga Ki Adlan di Tebuireng juga. Nggak. Hah? Ngajar kalau Ramadan. Oh, kalau selain Ramadan? Ramadan enggak. Enggak. Karena di pondok sih kalau pondok sendiri. Iya, iya betul. Zuhur. Sama sekali enggak. Maksud saya enggak. Ramadan zuhur dia. Oh, berarti dia ngajar di Wali Songo aja. Iya. Kalau pondok saya sering. Oh. Karena kan keponakannya. Oh, siap, siap. Apa namanya? Kakaknya Kiai Maksum Ali itu kan kakaknya Kiai Dilan. Oh. Kiai Maksum Ali. Iya, Kiai Maksum. Kiai Maksum. Oh. Nah, iya Tasrifi ya. Oh. Oh, tapi kalau ke Tebuireng cuma pas Ramadan aja ya. Ramadan. Dan cerita teman-teman dan saya kalau saya ngalami saya. Sekarang sekali dapat puasa sana. Haji sama beliau. Sebelumnya juga begitu. Kalau giliran sudah sampai belajar baca Fathul Qorib. Fathul Qorib. Pas ketemu apa namanya bab itu sholat istisqa. Iya Pak. Oh iya itu Setelah baca hujan ya. hujan. Waliullah ya. Dan waktu hujan itu saya pikir nanti wah antara enak nih nggak ngaji libur. Iya ya, ternyata Hujan-hujan dia nggak pakai payung, pakai sorban tok. nggak kehujanan ya. Nggak kehujanan sampai situ kering sampai di dia nggak. Padahal hujan deras itu ya. Deras. Itu dia ya Adlan Ali. Iya dulu tuh ya Idris, ya Adlan ya Syamsuri. Saya nggak. Ya Sobari, ya Sobari. Saya ngaji Quran, saya syaratnya ke beliau. Pada maghrib saya ke pondok cukir, Ki Adlan ngajar Quran, saya belajar Quran beliau. Jadi kalau mau mahasiswa kuliah juga tempat beliau nggak datang ngaji, dosen. Ke rumahnya kita mahasiswa rombongan kuliah, Fathul Wahab. Makanya waktu pas Tebuireng tuh dikit-dikit tulis berarti memang terkenal punya karoma. Iya. Gitu, Ki Syamsuri, Ki Adlan. Berarti Yai dari tahun 65 sampai tahun 77 ya? Yang resminya sampai 74. Oh, kuliah kan saya kuliah sama lapor ke Syamsuri. Kenapa ya? Lapor ke Syamsuri, Kiai saya udah nikah. Betul. Tapi masih tingkat 2. Betul. Masih nerusin. Maksud saya kan sampai 77 berarti kan Yai sampai Unhas ya. Saya bilang begini. Dulu Unhas di dalam pondok kan Yai? Dalam pondok. Bukan.
Yang sekarang jadi Aula. aula, iya betul, aula. Saya bilang kayak saya udah nikah, Hmm, hmm, tapi kan saya harus kuliah. hmm, Cuma saya minta keringanan. hmm, Saya kuliah, nanti Hmm. saya pulang. hmm, Ya nggak apa-apa, yang penting kelihatan kuliah gitu. hmm. Saya kadang-kadang di rumah 2 bulan, Nah. sana sebulan. Iya. Apalagi pas sudah punya anak ya, sering pulang 2 bulan. Akhirnya sana sebulan, kadang-kadang banyakan di rumahnya. Siap. Kata Ki Samsudi, yang penting kelihatan kuliah lah gitu. Beliau apa jabatan dekan apa rektor ya? Belum rektor kalau nggak salah. Oh, masih dosen. Rektor saya waktu itu penjabat dan rektor. Rektor saya masih yang pertama, Tolha Mansur. Oh, Tolha Pak Mansur. Oh, Tolha Mansur. siap. Izin ya, kalau saya boleh tanya, apa sih kelebihannya kiai-kiai atau pengajar-pengajar atau ustadz-ustadz yang waktu dulu ya dengan yang sekarang ya bukan kita banding-bandingkan akan tapi apa sih salahnya kita belajar dari kiai atau pengajar ataupun ustadz-ustadz dulu tuh ya, izin ya. Ya kalau sampai sekarang sih sebenarnya sama aja ya. Tapi karena beliau ini kan tangannya kan pernah langsung sama Hadratus Syekh, salaman. Jadi kita cium tangan beliau seperti kita selasa mencium tangannya masih Hadratus dekat. Syekh ya. Iya, masih dekat lah ya kok. Sananya deket ya. Iya. Sebagai Idris, sebagai menantunya. Siap ya. Ki Adlan sebagai santrinya, Ki Samsuri sebagai santrinya. Ki Samsuri juga santrinya juga Iya, ya. santri sama Ki Adlan bareng dia sama bareng ya Ki Samsuri. Satu angkatan ya Samsuri ya Adlan. Ya. Oh, mohon maaf kok Ki Sabari mana ya? Ki Sabari. Ki Sabari di Bogem kan. Iya di Bogem. Ki Sabari. Beliau juga mondok di Tebiren juga ya? Yang saya dengar cerita dari Pak Yai Ishak. Iya. Awalnya kan dia orang tua beliau kan ada yang bilang Kristen, ada yang bilang Kejawen. Beliau kalau sekolah ke Jombang, naik sepeda. Sampai Tebiren mampir mau ngaji sama Hadratus Syekh. Jadi pas bagian rapor pulang dia nggak bawa rapor karena nggak sekolah. Betul. Ceritanya begitu. Betul. Akhirnya dia cerita terang-terangan, saya masuk pondok orang ngaji. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mondok. Jadi murid kesayangan Hadratus Syekh termasuk Ki Sabari itu. Itu kiai. Berarti aslinya di Bogem itu ya? Bogem ya. Jadi beliau kiai yang paling tawadu sama muridnya. Masya Allah. Kalau kita salaman cium tangan dia nunduk juga beliau. Ki Sabari. Ki Sabari ya. Cuman saya sering ngisap puntung rokok beliau. Kenapa ya? Dulu kan guru kan ngerokok. Iya betul ya. Rokoknya kelobot Ki Sabari. Iya kelobot. Sabari. Kelobot. Pas ngajar belum masih agak banyak taruh jendela. Oh ngisap lagi. Sampai istirahat ada 4. Pas tank istirahat kita berebut rokok. Sampai begitu lagi ngarep barokah. Berkah katanya Samsuri. Tadi katanya Samsuri pas makan gimana? Iya. Siap kamu apa yang lapar atau masakannya? Iya. Gitu. Ya Allah. Kenapa? Oh, dekat juga ya. Beliau ngajar apa waktu itu ya, izin ya Sabari? Ngajar hadis. Hadis ya. Hah? Orang kaya ya. Orang kaya. Low profil ya. Anak beliau yang nurunin Gus Nasir di Blimbing, sama yang kenal ya Gus Nasir. Meninggal kemarin baru setahun. Saya kemarin sempat silaturahmi ya, yang Gus Udin itu loh Dek, yang kan dekat dengan Pacul Guangan ya. Iya. Yang rumahnya itu ya. Kalau Yai Sabari. Yai Sabari ya di apa namanya? Bogem itu kan. Saya sempat silaturahmi ke sana waktu itu. Itu Gus Udin tuh cucunya ada anaknya Gus Dullah nggak salah itu. Kan termasuk Gus Hamim juga kan? Iya, Gus Hamim. Gus Hamim. Dia besaran sama Sri Mulyani. Sri Mulyani, betul.
Nah, Kiai Sobari lagi yang terakhir ketika akan meninggal, saya udah punya anak sudah ke sana. Tahun berapa izin ya meninggal? Ya, tahun apa ini? Oh. Pokoknya ketika saya datang ke Tuwirem, Iya, ada betul, kabar beliau sakit. Oh betul ya. Beliau sakit, saya ke sana Betul, ya. dari pondok sebentar, kan mau kunjungan aja. Nah, biasanya saya biasa kalau ke Tuwirem pasti ke sana. Sampai di sana bilang ke anaknya, nggak tahu siapa yang terima, saya lupa, bukan Bu Sami, bukan. Pasti Abah udah nggak boleh banyak bergerak. Kemarin dokter bilang udah ada kritis, nggak usah lama-lama ya. Saya biasa kalau saya bisa sejam saya ke sana ngobrol, minta apa. Siap. Terus ya Insya Allah. Masuk saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cinten kulo Yai Syihabuddin. Pas saya masuk, beliau berusaha duduk. Masya Allah. Kiai nggak usah, tidur aja. Padahal tidur berusaha duduk ya? Iya. Enggak. Sampean kan tamu saya. Itu saya masih masa dari Jakarta. Masa nerima tamu sambil tiduran. Enggak, saya bukan tamu, saya santri ya. Saya santri. Enggak. Sampean tamu takdimnya saya. Ya. Sampean tamu saya. Masa nerima tamu sambil tiduran. Duduk terus. Takdim saya bener, biasa kan bawa buku. Betul ya. Udah tulis. Saya lupa sekarang amalnya apa. Dua saya tulis. Udah akhirnya saya pulang. Pamit. Minta doa. Pas seminggu meninggal. Ya Allah. Jadi sampai sekarang, sampean kan tamu saya. Bahkan bahasanya kan pelan-pelan. Iya. Dari Jakarta. Masa nerima tamu sambil tiduran. Saya bukan tamu ya, saya santri. Sampai segitunya ya Allah. Itu Kiai Sobari. Ya Allah. Sampean kan tamu. Oh ya. Saya waktu mau nikah. Itu tahun 74 ya? Kesana dulu. Mau nikah. Saya kan mau nikah kesana. Ngeledekinya gimana? Emang lucu juga Kiai Sobari. Lucu ya? Dulu kan zaman saya kan kelas 3 Alia boleh merangkap Unhas. Boleh merangkap. Jadi kita pagi sekolah Alia, kelas 3, sorenya kuliah. Zaman saya, sudah boleh ya? Boleh, karena mungkin mahasiswanya masih agak kurang. Masih kurang ya? Jadi yang kelas 2 Alia bisa ngerangkap Unhas. Udah ada teman saya saya nggak sebut namanya lah, dari daerah di Jawa Timur. Dia baca kitabnya kurang. Udah. Pas disuruh baca lagi sama Kiai Sobari, masuk ke depan. Itu tafsir waktu itu lagi tafsir Jalalain. Pas baca salah. Kata teman-teman, Unhas ya, Unhas. Apa kata beliau? Maaf, saya kira bukan Unhas. Silakan duduk lagi. Saya kira bukan Unhas. Kiai Sobari. Lucunya. Maaf, saya kira bukan Unhas. Disuruh duduk ya. Maaf. Saya kira bukan Unhas. Lucu ya. Sobari. Tapi memang beliau dalam hal pengobatan katanya hebat ya. Banyak berobat ya. Saya kalau ke sana itu jam 5 sore. Sebelum jam 5 habis asar, orang banyak. Nah, beliau cerita, beliau ngambil, maksud saya dikasih amalannya, bacaan, baca yai segala macam. Beliau lakukan, dia ambil airnya dari timba sendiri, air sumur paling dasar, jadi embernya sampai dasar sekali, terus diangkat, terus disalin, gelasnya nggak ada bau apa-apa, itu banyak, dia bacain. Nanti tinggal bagiin orang satu-satu. Itu. Ini kan ngomong-ngomong minum. Ayo minum. Siap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makanannya nih sini ya? Gak apa-apa. Masya Allah. Berarti banyak sekali ya. Kalau cerita tentang kiai-kiai pada saat dia Syihab itu ya. Banyak sekali karomah-karomahnya ya. Siap. MQ. Masya Allah.
Berarti makharijul hurufnya itu ya. Ki Mahfud itu Eh. ini kakeknya Gus Kikin, bapak anak Bapak. anaknya ya. Gus Kikin kan lakinya Abi. Oh iya, Dia kan suaminya Abi. ayah Berarti Ki kayak Mahfud, Mahfud. Ki Mahfud yang hafal Quran. Cicitnya Hadratus Syekh. Oh, cicitnya Hadratus Syekh Gus Kikin. Kikin. Buyut lah. Buyutnya. Oh, siap. Mohon izin Yai, kalau menurut Yai tentang keberkahan Yai, misalnya kalau kita santri itu kan sudah barang tentu yang kita harapkan kan barokah kan kayak gitu Yai ya. Soal ilmu itu penting tetapi Berkah. berkahnya itu ya, gimana ya? Kadang kan apa banyak cerita ya, believe or not, percaya atau tidak percaya akan tetapi itulah apa nuansa ataupun pendidikan kita di pondok pesantren ya tentang keberkahan. Gimana ya izin ya? Pertama, berkah itu kan definisinya oleh para ulama. Siap ya. Al barokah ya ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan, Siap ya. tambahnya kebaikan. Siap, ya. Jadi orang yang dapat berkah berarti dia bertambah-tambah kebaikannya. Nah, dengan kita ngalap barokah istilahnya. Iya, ngalah barokah. Karena kita ini punya keyakinan guru adalah orang yang mendidik rohani kita. Kalau orang tua, ayah kita kan fisiknya pada Fisik kita, umumnya. betul. Tapi kalau guru kan rohani. Nah, ini masalah rohani. Siap ya. Bagi kita orang anak-anak santri, pasti percaya ada keberkahan dari situ. Siap ya. Dengan kita tawadu, dengan Betul. kita taat kepada orang-orang yang mengajarkan kita, Siap ya. Siap. itu tambah kebaikan-kebaikan buat kita, tambah Siap. barokah namanya. Siap ya. Saya sendiri zaman saya itu di N17 ada 27 orang itu. N17 17. Saya banyak sering, Siap. saya tidur banyak kadang-kadang di makam. Sampai tadi punya yang cerita saya Pak Yai tadi itu apa puntung apa rokoknya belum habis direbutin. Kalau berkah kan berkah. Saya percaya tidak percaya kan itu. Oh, rokok, kopi kan. Bener ya. Iya. Air itu kalau ada acara-acara, Oh, iya. sisa para kiai itu Siap, siap. pada berebut. Pada berebut. Kadang kan mohon maaf Bu Yai, Iya. kalau di dunia keilmuan yang profesional kan Iya. jarang begitu loh. Bukan gengsi lagi, artinya apa sih korelasinya kan gitu Pak Yai kan? betul. Korelasinya antara mohon maaf apa misalnya rokok yang iya. sudah sisanya kiai ataupun kopi sisanya kiai kok tetap di apa hisap atau diminum apa gitu kan nggak ada korelasinya gitu loh. Tapi itu realita ya. Ya. Saya percaya tidak percaya. Bukan acara pada Berebut. Oh begitu memang doyan lah santri. Tadi katanya Bu Yai nggak berkah apa doyan gitu ya. Siap berarti Ziyadatul khair ya. Bertambahnya kebaikan ya. Yang penting saya mondok, saya nggak berani, nggak boleh masuk ke dalam kebir. nggak Siap. boleh Dulu perempuan. mah nggak ada anak santri. Santriwati maksudnya. Kita anak santri Iya. boleh masuk pondok kebir. Betul, santriwati maksudnya ya. Iya. Dulu kan belum ada pondok putri di kebir. Oh, siap, siap. Pondok saya yang Cukir. Cukir, oh siap. Sebelah sama Cukir ya. Mas Surya belum ya? Mas Surya katanya waktu itu pondok laki ya. Mas Surya. Kalau saya diceritain Mas Surya, orang saya pondok Mas Surya. Sekamar, cuma sekamar. Pondok komplek apa gitu? Mas Surya. Al Mas Surya. Di depan pondok itu punya Siap betul, depan Bu pondok. Khadijah. Iya, ini kan kenal ini ya. Siapa yang Tangerang itu Habib Ali. Nah, Habib Ali kan juga katanya di Mas Surya ya. kan tahunnya udah tahun-tahun ini. Oh, itu sudah di bawahnya Yai ya. Dulu belum ada Mas Surya, dulu belum ada. Oh. Cukir masih berapa tahun? Kan Bu Khotnya masih ada. Oh. Tapi bukan ada pondok, bukan ada pondok. Oh, siap. Masih ada Bu Siso meski Lah siap. Yang Bu Yai cerita Fahmi tentang Gus Fahmi. main angkat. Bukan jawab, suka bawa angkat. Dia kalau disitahin kan begini. Emang zaman-zaman kecil ya Bu Yai ya. Bu Siso memang alim dari. Oh, Bu Siso memang alim ya.
Bisa, Masya Yang Allah. rada beling ya itu Uh. dia, Gus Fahmi. Kalau Gus Jaki masih belum tahu ya, tambah kecil lagi ya, kecil banget ya, Masih kecil kecil Bang. banget ya, siap. Oh, berarti tadi itu ya Pak Yai ya. Mohon izin Pak Yai, mungkin saat ini kan lagi gencar-gencarnya IKPT ya. Iya. Terlepas, mohon maaf Pak Yai sudah sepuh atau apa, udah kita anggap sebagai sesepuh kita. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Yai bagikan kepada teman-teman alumni Tebu Ireng ataupun kepengurusan IKPT, baik itu di Presnas, di PW ataupun di PC, Pak Yai? Izin Pak Yai. IKPT itu yang saya kepengen dan banyak teman-teman. Siap. Pertama, tetap berhubungan dengan induknya, Siap. dengan Tebu Ireng. Tebu Ireng. Siap. Dan di awal-awal, terutama di Depok ya, Betul. itu kita iuran 20.000, Siap. 10.000 buat ke LSPT apa namanya? Iya, LSPT. Nah, yang 10 buat kita kegiatan. Siap. Itu berjalan 2-3 bulan, lama-lama berhenti lagi. Siap. Dan yang penting yang pertama hubungan kita dengan Tebu Ireng nggak putus. Nggak putus. Siap. Yang kedua, karena Tebu Ireng Ki Hasyim Asy'ari pendiri NU, Siap. maka paling tidak anggota IKPT Tebu Ireng juga aktif di NU. Ya. Jadi alhamdulillah juga di Depok ini banyak yang aktif di Masya Allah. PCNU, di MWC, seperti Maulana di MWC, Siap. Pancoran Mas. Siap. Ya, saya di Roy Surya. Siap. Yang gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, masalah ekonomi. Siap ya. Dan ini masalah ekonomi ya rata-rata kita masing-masing aja. Betul ya. Betul. Harusnya kalau bisa koperasi atau betul ya, betul. Itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi, siap ya. Sebab kita punya dalil kan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat tidak hanya akidah. Siap ya. Akidah insya Allah kuat. Tapi kuat juga ekonomi. Siap ya. Ekonominya kuat. Selama ini kan ekonomi, uang penting gak penting. Betul. Penting gak penting. Penting ya. Nah, gitu. Jadi Masya Allah. Siap, ya. Kalau bisa yang muda-muda ini. Betul ya, betul. Kalau saya nggak ada pikiran ke situ. Iya, Yai. Nanti biar kita yang muda, Yai. Nah, itu. Misalnya ini adalah pesan dari Yai ya, kepada kita semua agar salah satunya yang kita tekankan juga di bidang ekonomi ya. Iya. Penting itu. Siap ya, siap. Karena izin Yai, terima kasih sekali Yai tentang penekanan di bidang ekonomi. Karena jujur sebuah logistik ya, itu tidak mungkin akan memenangkan pertempuran. Tetapi pertempuran tanpa logistik juga tidak mungkin akan menang gitu loh. Sama sebuah organisasi. Makanya penting gak penting. Penting gak penting gitu loh. Sehingga saya mohon izin ya, kebetulan saya juga duduk di Presnas, yaitu di Lembaga Ekonomi Syariah, ya, di keuangan syariah, betul. Kita saat ini juga digagas oleh Kiai Khatib Saleh juga, Lamongan tentang infak kayak gitu. Dan saya sendiri secara pribadi juga mencoba ya, kenapa saya sering silaturahmi ke sana ke sini, tidak lain dan tidak bukan selain saya juga memang cinta ya kepada alumni Tebu Ireng. Di satu sisi, di sisi lain saya juga lagi mencari potensi gitu loh, potensi alumni Tebu Ireng yang memang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi gitu loh ya. Misalnya contoh kayak kemarin hari Minggu saya silaturahmi, ada namanya Haji Muhammad Soleh, hampir sama seperti saya juga ya, saya share itu ya, di Indramayu apa di Cirebon ya, di Cirebon. Di Cirebon. Kebetulan ada dia punya pabrik namanya Surabraja ya. Surabraja, betul. Ya, siap.
di sana memproduksi. Kemarin saya sempat, alhamdulillah, video juga ya, mulai produksi, mulai pengemasan, sampai dengan ada beberapa produk ya, ada produk kecap, ada produk saus, ada produk gula gula batu sama sirup gitu loh. Itu salah satu ya. Artinya dari situ mungkin kita akan bisa mengkoneksikan dengan IKPT, taruhlah misalnya Depok ikut DKI, IKPT DKI. Maksud saya begini Pak Yai, nanti mungkin dari keuntungan yang ada, kita sudah di luar keuntungan dari pihak produsen ataupun nanti salah satu alumni yang punya mungkin toko ataupun apa, taruhlah nggak usah banyak-banyak, taruhlah entah 2 atau 3% misalnya seperti itu ya Pak Yai. Nah, kita sisihkan maksudnya tadi tuh, taruhlah yang 3% lah, 1% untuk PW IKPT DKI, 1% untuk IKPT Depok, 1% untuk IKPT Pusat, kan itu dari satu produk ya kan. Belum lagi nanti kita mengkoneksikan lagi, misalnya mohon izin saya mau cerita sedikit. Kebetulan ketua PW IKPT Banten Kiai Ali Suudi, beliau kan alhamdulillah punya pondok juga di Malingping. Saya kemarin sudah ke sana juga waktu pas silaturahmi juga ke beliau. Alhamdulillah beliau juga concern terhadap bidang ekonomi. Bener ya, penting nggak penting, penting itu benar. Beliau concern, saya akui beliau concernnya tidak hanya berupa retorika ataupun teori, tetapi beliau praktek gitu loh. Beliau membuka sebuah peternakan koloni ya, domba. Koloni penggemukan ya. Terus selain itu juga ada pertaniannya juga, beliau nanam melon. Beliau juga nanti ingin memberdayakan alumni gitu loh. Alumni, saya kadang berpikir gini, ya kenapa saya senang silaturahmi, semata-mata tidak lain dan tidak bukan, saya mencoba agar, mohon maaf nih ya, alumni Tebu Ireng itu tidak terkotak-kotak gitu loh. Mohon maaf, misalnya alumni Tebu Irengnya di DKI cuma ya sekitaran sini saja. Tidak terkoneksi dengan mungkin alumni Tebu Ireng yang ada di Banten, alumni Tebu Ireng yang ada di Jawa Barat, alumni Tebu Ireng yang ada di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur, ataupun yang ada di luar Jawa. Itu yang kenapa saya berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu, tenaga, pikiran, semuanya itu. Mungkin ya bisa mengetahui saya setiap Sabtu atau Minggu ataupun kapanpun saya mencoba untuk silaturahmi, semata-mata saya ingin melepas egosentris kita masing-masing. Karena kalau kita tidak terkoneksi susah ya. Apalagi kita bicara bisnis. Sebenarnya kekuatan kita, waduh, Masya Allah. Saya waktu ke Magelang itu ada alumni Tebu Ireng yang menjadi distributor ikan asin. Dia bisa mendistribusi seluruh Jawa Tengah. Dia kadang ngambil di Jakarta, di mana ya yang pusatnya ikan-ikan tuh, yang Muarangke kan? Kenapa kita nggak misalnya menggunakan alumni Tebu Ireng yang di sana yang membantu kayak gitu-gitu ya? Nanti maksudnya ini sebenarnya tinggal bagaimana kita mengkoneksikan antara satu alumni dengan alumni lain. Nanti disitulah ada berapa persen yang kita sisihkan untuk masing-masing IKPT. Disitulah kita mohon maaf nggak berbicara, memang agak sulit ya kalau kita mengumpulkan uang dari satu alumni ke alumni lain, kayaknya sulit. Kita ambil dari situ aja dulu ya. Dari situ kita kumpulkan, nanti kan lama-lama kan bisa bertambah terus Bu Yai gitu. Kadang kalau nggak kita mulai sekarang, kapan lagi gitu loh Pak Yai. Harus dimulai. Makanya saya mohon izin, saya tidak bosan-bosannya selalu silaturahmi ke sana, silaturahmi ke sini. Kayak kemarin aja saya alhamdulillah kebetulan dipercaya oleh Presnas, oleh Cah Haji Rasul untuk membantu percepatan berdirinya PW IKPT Jawa Barat. Sehingga sebelum PW IKPT Jawa Barat ini terbentuk, sebelum terpilih ya kepengurusannya,
kita lakukan rapat kemarin. Kebetulan saya, terus ada Haji Dadang dari Sumedang, ada Haji Dalil juga dari Cirebon. Kita berkumpul bersama untuk musyawarah mufakat untuk pemilihan ketua panitia kegiatan muswil. Nah, kayak gitu ya, jujur kan kok dipikir-pikir, mohon maaf ini ya, bukan kita hitung-hitungan, kita juga dapat apa, kita juga biaya sendiri, tapi bukan itu ya. Bukan itu ya. Bener ya, keberkahannya kita karena cinta, bener. Kalau dibilangi capek, jujur capek ya. Iya. Nyetir dari sini ke Kuningan, kadang pulang juga malam, kadang Berkah capek. Tapi kalau keberkahan yang Yai bilang itu rasanya capek itu hilang. Kadang ketemu sama alumni udah senengnya minta ampun, saya nggak tahu tuh. Ketemu aja udah seneng saya tuh. Ketemu. Kadang kan izin ya, tidak semua alumni bisa merasakan seperti itu. Mungkin termasuk Yai adalah salah satu tokoh yang saya lihat dan saya idolakan. Itu benar-benar fokus terhadap IKPT, khususnya di IKPT Depok. Kalau saya dengar ceritanya Yai itu bener-bener saya ayo semangat walaupun seharusnya kan yang muda-muda ya harusnya, tapi Belum dilantik sama sekali. kenapa? Depok. Oh, Depok sudah belum? Depok yang kemarin tuh Udah. sudah kan ya? Yang Tapi sampai sekarang belum. Belum dilantik. oh, Udah. yang kemarin tuh ya yang Udah dibentuk, dibentuk tapi belum dilantik. tapi rapat formatnya belum juga selesai. Oh, enggak, dilantiknya dari ini Presnas? Belum. Oh, belum. Susun. Apa nanti bareng aja ya, Waktu pas di Karawang gitu atau gimana ya? Ya, bisa aja. Tapi Kan rencana nanti ini saya mudah-mudahan. sama Aki Mujib udah Betul. agak pusing. Hah? Agak pusing. Oh, kenapa ya? Kalau Mujib. Ya ini yang ketua yang terpilihnya nggak ada gerakannya gitu loh. Oh. Kan lurah ya. Iya, betul. Sibuk dengan kegiatan. Sibuk lah ya. Eh, Sampai teman-teman lagi udah bikin MLB lagi. eh, Konferensi luar biasa. Ya, saya ntar dulu nanti. Jangan. Nanti kita temuin lagi sih. Siap. Udah terpilih tapi. Iya, betul. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan di Depok izin ya belum terlihat atau gimana ya izin? Mungkin tahun depan lah ini. Oh, Tahun siap. Januari. Ya. Malah sering yang periode sebelumnya ya Pak. Ini Sama sekali. pengurus ketua yang terbentuk tapi formatur belum dia kerja. Makanya Nyusun pengurus agak. Saya sama Kiai Mujib bilang, ada gimana nih Kiai, tahu bagaimana. biar dia pada denger. nggak apa-apa ya. Semuanya semata-mata karena kecintaan kita, Bu ya. Iya. Kecintaan kita. Kalau kita nggak cinta, ibarat kata kayak orang tua kepada anak lah, kayak gitu. Sebenarnya menurut saya adalah hal-hal yang wajar lah. Misalnya kayak Yai terus kayak Mujib Ya, gitu saya kan. kalau nggak ada halangan kan saya tiap halal bilang. Oh, saya akui ya. Memang Masya Allah. Saya makanya sama siap tuh bener-bener saya. Jadi pada kenal sama Bener. saya, angkatan bawah saya. Jadi Betul. Sebenarnya beliau petua gini karena sayang gitu, Bu ya. Iya. Kalau nggak sayang cuek-cuek aja nggak masa bodoh, tapi karena sayang. Saya- Opi. Hmm. Yang bikin lama kan Bapak. Oh, Masya Allah. Saya ingat itu. Tahun berapa izin? Kalau Opi tahun berapa kan awalnya katanya apa CWDB. Saya PDB. Hmm. Dulu waktu OP itu cuma namanya Sespi Jaya. Siap. Seksi Sosial Pelajar Islam Jakarta ya. Siap ya. Buat sosialnya. Siap. Tapi di bawah CPDB. Oh. Yang pertama kali keluar Hispa. Oh. Bikin Hispa Himpunan Santri Pasundan. Yang pertama kali keluar. Iya. Tahun berapa ya izin ya? Kira-kira ya? 70-an. 70 enggak sih ini udah saya udah mahasiswa sih udah kuliah. 70-an ya. 76 77. Oh, siap itu Hispa keluar. Ya, artinya dia bikin sendiri. Ya, maksudnya bikin sendiri ya, bikin Terus sendiri. Cirebon, Oh, guys, HC. SAC, Oh. Kopi paling belakang. Oh. Nah, udah bisa rapat karena kita udah paling akhir. Kita rapat semacam konferensi lah begitu. Siap ya. Yang ketok palu yang nyusun. Yai masih kuliah waktu itu ya? Masih Izin kuliah. masih ya? Saya masih di pondok. Oh, masih di pondok. Oh. Saya sama Abdurrahman Latukau dari Ambon. Oh. Saya jadi ketua panitia, ketua sidang resmikan OPI. Masya Abdurrahman Latukau Allah. sekretarisnya udah almarhum. Oh. Berarti Yai salah satu inisiator
Iya, itu Opi. gambar-gambar. Masya Allah ya Rabbi. Lambang Opi saya itu. Lambang kopi. Yang ada Monas itu. Siap-siap ya, siap. Saya mah diam aja kan. Lambang kopi. Siap ya. Yang ada Monasnya itu. Siap ya. Yang zaman sekarang nggak tahu kalau lambang itu berubah-ubah. Masya Allah. Alumni Tebireng, khususnya dari OPI DKI ya ini. Ya siap. Sama Abdurrahman Latuk. Sama Pak Abdurrahman Latuk itu orang Ambon. Oh Abdurrahman, tapi domisili di Jakarta. Enggak, masuknya Opi yang ngikut. Oh makanya kok bisa masuk di sini. Dia asli Jakarta. Dia tinggal domisili asli Ambon tapi domisili di Jakarta gitu. Terus dia ke Madinah. Pulang dapat tugas oleh Kementerian Agama di Manado. Dia tinggalnya di Manado. Oh, siap. Dalam saya 2 kali ke rumahnya waktu saya di DPRD kan kunjungan ke Manado. Oh, siap. Saya bilang saya di Manado nih, di Paranin di kaki. Ke rumahnya di Manado. Di Manado ya. Siap. Izin ya, kira-kira dari yang saya sampaikan tadi, menurut Yai gimana ya? Jujur saya secara pribadi ingin sekali melihat IKPT ini tidak hanya maju dari sisi organisasi, akan tapi tadi itu di bidang ekonomi juga gitu loh ya. Yang tadi Yai bilang penting nggak penting, penting itu ya. Seandainya kompak jadi satu. Iya. Maju kali ya. Iya Bu Yai, bener. Loh, karena izin ya. Potensi itu ada. Bener, saya tuh merasakan sendiri. Saya silaturahmi di sini mau dari atas sampai dengan yang bawah tuh sebenarnya multi talenta, multidisiplin juga gitu loh. Mampu. Misalnya mohon maaf ya, kita kalau namanya usaha tidak hanya pebisnis saja, akan tapi nanti ada yang duduk di bidang eksekutif, ada yang duduk di legislatif, dengan kebijakannya bisa membantu. Kan bisa Bu Yai. Ya betul kan Pak Yai? Maksud saya tuh gini Pak Yai, maksud saya secara pribadi ya, saya yakin semuanya Pak Yai juga pasti memikirkan hal ini. Kalau kita kuat dari sisi ekonomi, minimal nanti kita bisa memberikan keberkahan kepada alumni Tebireng. Mohon maaf ini Mbak Yai, selama saya silaturahmi juga beberapa alumni juga ya membutuhkan uluran tangan bantuan kita juga. Siapa tahu kita bisa membantu misalnya anaknya untuk kita berikan beasiswa kayak gitu-gitu loh Bu Yai. Apalagi nanti kok kita sekarang sudah lebih besar lagi, kita bisa mengadakan bakti sosial, mengatasnamakan IKPT kayak gitu-gitu loh Bu Yai. Kan akhirnya kan kita semangat Pak Yai. Dulu gitu. Kan termasuk kalau yang biaya anak yatim. Siap Pak Yai, betul. Kita santuni itu betul. Beasiswa sekolah. Betul. Gitu. Tapi betul. Pondok saya masih. Oh Masya Allah. Kita semampunya ada 200. Siap. Setiap bulan kita Siap. yatim, Siap. Iya. Langsung. Siap. Siap. Langsung ke pondok. Berarti tadi yang Buya sempat bilang ya, coba kalau bisa IKPT ini kuat sebenarnya, kuat. Makanya kenapa saya ingin menembus batas kedaerahan, menembus batas generasi. Semata-mata saya ingin merangkul seluruhnya sehingga seluruhnya itu bisa menjadi sebuah kekuatan gitu. Kuat tuh. IKPT nih Allah, kuat. Hanya saja sementara ini masih ya bukannya belum ya, tapi sementara kan Yai bisa lihat sendiri ya. Misalnya ini daerah sini jarang yang bisa menembus. Saya tuh ingin sekali suatu saat ketika minimal ya Yai, Ketua IKPT PW DKI, IKPT Banten, IKPT Jawa Barat dulu ketemu. Ayo kita mengkoneksikan di bidang bisnis apa yang bisa kita olah. Wah, mantap Yai. Misalnya contoh ya Bu Yai, contoh yang tadi saya bilang. Nanti kan habis ini kan nanti Idul Fitri, Idul Adha. Misalnya sapi ataupun kambing atau ya kan? Ambil berapa persen nanti kita sisihkan untuk IKPT DKI, IKPT Banten sama IKPT Pusat. Kan sudah kelihatan dari satu produk. Belum lagi produk-produk lain, misalnya taruhlah ada yang ngirim pakaian dari Tanah Abang ke sana. Itu kan contoh-contoh sederhana Pak Yai. Kita nggak usah, tapi tadi itu tinggal bagaimana mengkoneksikan antara satu IKPT dengan IKPT yang lain sehingga dari situlah kita mensisihkan untuk organisasi gitu. Atau mungkin bikinnya gimana ya? Dari pusat. Siap ya. Bikin semacam
koperasi. Betul ya. Jadi namanya terus sampai daerah IKPT, Oh, koperasinya apa? siap ya. Atau perusahaan PT apa? Siap ya. Sampai ke daerah, Siap. mungkin itu Boleh, salah boleh, satunya. boleh. Siap, siap ya. Sehingga kalau Anissa kan muslimat Koperasi Anissa. dari pusat sampai ke bawah, sampai ke cabang Anissa Oh, juga. siap ya. Berarti salah satunya kita buat koperasi IKPT di pusat, nanti dari pusat sampai ke daerah ya. Iya, Siap ya, siap. iya, Siap. artinya jadi statusnya punya pusat. Oh, siap ya, siap, siap. Tapi di sini tinggal seperti Anissa kan perempuan muslimat. Siap. Sini di Depok Anissa juga sama Oh, namanya. siap. Kan kita udah punya uang 100 jutaan. Masya Allah, alhamdulillah Bu ya. Di Depok. Siap, siap, siap. Masya Allah. Jadi badan hukumnya punya pusat. Pusat. Di sini Badan hukumnya punya pusat sampai ke daerah ya. Daerah. Siap, siap. Mengikuti aturan pusat. Siap, mengikuti aturan pusat. Siap, siap. Sekarang kan kita udah punya yang terbaik seluruh Indonesia di orang Kabupaten Kuningan. Oh, siap. Di Kuningan, Kuningan. Jadi dengan nama kabupaten, Oh, kepala daerah. siap, siap. Punya gedung, Hmm, punya ambulan, punya Iya. Masya Allah. Sini pendadaranya PKS susah. Oh, siap, siap. Siap, lumayan lah kita sekarang anggotanya banyak. siap. Punya produk. Siap. Ke koperasi Anissa. Siap. Store. Mhm. Ya, nanti dia Hmm. Siap, siap. Siap. Berarti mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yai sama Bu Yai nanti saya juga sampaikan ke Presnas, minimal ada badan hukum koperasi IKPT dari pusat nanti bisa sampai ke daerah sehingga nanti mekanisme bisnis itu bisa dikelola secara bersama masuk ke koperasi ya. Siap, siap. Bagus, bagus. koperasi KPT. Koperasi KPT lah ya, koperasi KPT sehingga nanti yang tadi salah satunya Pak Yai, dengan kita banyak kegiatan, kita bisa memberdayakan alumni. Akhirnya kita kan senang untuk berorganisasi IKPT. Kalau misalnya kita mati segan hidup utama IKPT ada tapi nggak ada kegiatan kan akhirnya ya Syihab sama Yai Mujib ini IKPT ada pengurusnya atau enggak kok diam-diam baik kan begitu. Katakan kalau ada kan seneng gitu loh. Bener ya ya. Iya, Kalau ada kegiatan ini kan seneng banget. Oh IKPT eksis gitu loh ya. Bener nggak ya? Iya, betul. IKPT punya kegiatan, punya program, bisa mengena ke masyarakat, bisa dirasakan oleh seluruh alumni. Iya. Gimana ya? Setuju ya ya? Setuju banget ya. Oh itu dia bener tuh. Kalau mohon maaf IKPT hanya simbolis nama aja kan kurang gimana ya? Gimana ya? Maksudnya nggak ada gregetnya gitu ya? Ya, iya. Nggak ada gregetnya. Siap. Kadang menimbulkan kecintaan itu ya. Kecintaan, semangat juang. Bagaimana agar kita bisa memajukan IKPT itu ya. Harus menumbuhkan rasa memiliki, rasa mencintai itu yang harus benar-benar kita tanamkan ya dalam diri semua alumni Tebu Ireng ya. Makanya kenapa saya itu kesana kesini semata-mata saya ingin mencoba menggali potensi, menggali apa ya minimal kita mendatangi teman-teman tuh kan mereka juga senang didatangi. Oh berarti ada perhatian ataupun oh ada yang mendatangi. Kadang kan saya izin Pak Yai, yang saya datangi tidak hanya mungkin alumni Tebu Ireng yang dari sisi sosioekonomi menengah ke atas, juga ada beberapa yang sosioekonomi menengah ke bawah. Ada beberapa alumni yang kan kita juga ya itulah bentuk perhatian kita Bu Yai, benar. Bentuk perhatian kita kan rasa cinta gitu loh. Cinta. Coba aja dimulai beberapa orang dulu. Siap Bu Yai. Insya Allah nanti yang saya udah share tuh Pak Yai, mudah-mudahan mohon doanya nanti mungkin ya saya apa yang saya bisa lakukan saya lakukan. Siap, betul Bu Yai. Nanti siap. Betul. Musyawarahnya kapan kan Jawa Barat? Kenapa? Musyawarahnya kapan? Rencana sudah Januari ini rencana sudah kita godok secepatnya ya. Mudah-mudahan nanti segera terpilih ketua IKPT PW Jawa Barat yang baru, nanti sekaligus nanti mungkin pelantikan ketua PW IKPT Jawa Barat plus PC-PC lainnya juga. Memang alhamdulillah saya intens untuk saat ini ke Jawa Barat karena ya tadi Pak Yai saya di DKI juga, saya juga di Banten juga, di Jawa Tengah juga, kadang juga main ke Jawa Timur juga, kadang ke NTB, kadang juga ke Bali, kadang ke Sumatera, kadang ke Kalimantan. Semata-mata tadi itu Pak Yai saya ingin menumbuhkan apa ya? Rasa semangat organisasi IKPT. Ya salah satunya saat ini saya lagi concern di Jawa Barat karena memang
mudah-mudahan Januari ini sudah bisa dilantik, sekaligus nanti rencana kalau Pak Yai tidak keberatan, sekaligus ada pembagian bantuan ke Cianjur Pak Yai, Oh, dari Cianjur. Tebir, siap rencana gitu. Izin Pak Yai, mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan, arti pentingnya silaturahim atau silaturahmi bagi IKPT ini apa Pak Yai? Kira-kira menurut Pak Yai apa Pak Yai, izin? Silaturahmi itu umum ya. Siap. Pertama, kata Nabi, silaturahmi itu bisa menambah rezeki dan menambah umur. Siap ya. Ya, itu sudah maklum. Dari mana rezeki tambah? Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Bisa saja Allah tambah dengan silaturahmi. Ya. Tambah rezeki. Di rumah kita nggak punya kopi, Siap ya. terus silaturahmi kan Ya. bisa ngopi. Siap ya. Siap. Ngopi. Allah, siap ya. Siap. Ketika anak-anak kita mau kerja belum kerja, kita silaturahim. Siap. Ada kerjaan buat anak kita. Masya Allah. Ya. Itu tambah rezeki namanya. Siap. Siap ya, siap. Yang kedua, panjang umur. Masya Allah. Umur kan sudah ditentukan juga sama Allah. Betul ya, betul. Tapi kan itu hak prerogatif Allah. Siap ya, siap. Menambahkan karena silaturahim bisa secara akal. Siap. Kalau kita punya masalah, Siap ya. pusing, Siap ya. kita sendiri yang memecahkan, kita nggak bisa Siap. stres, Siap ya, bisa siap. mati. Siap cepat. ya. Tapi kalau kita punya masalah, kita silaturahim. Siap ya. Masalah sakit, Siap, ya. saya silaturahim ke dokter. Siap ya, siap. Bagaimana caranya? Siap, ya. Bagaimana Siap, ya. yang harus saya makan, Siap, ya. yang tidak saya makan. Siap. Kita keluarkan keluhan kita, Siap ya. dan itu jadi bebas. Bebas, plong. Plong. Nah, setelah plong, tambah umur. Tambah umur. Jadi silaturahim itu bisa nambah rezeki, bisa Siap. panjangkan umur. Siap ya, siap. Siap. Pentingnya silaturahim gitu. Siap, siap. Makanya saya sering silaturahim. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Cuman sama. kalau udah sepuh gini agak jarang karena Siap, siap, betul. Berarti saya regenerasi nih, tongkat estafetnya ke saya ya. amin. Saya sekarang udah jalan 7. Siap, siap ya, siap. 4. Siap ya. Terus ya. Berarti izin sangat penting sekali ya Sangat untuk penting. sebuah organisasi IKPT ini, karena tanpa silaturahmi maka kita susah untuk mengkoneksikan antara satu dengan yang lainnya. Kita nggak usah berbicara antar daerah, sedaerah saja sangat penting sekali ya. Silaturahim kan apa namanya, sambung rasa dengan Sambung rasa. Saya ingat cerita Gus Dur dongeng ini. Siap ya. Karena nggak silaturahim, nggak tahu pertamanya apa namanya harus begini. Siap ya. Tapi akhirnya begini. Hmm. Gus Dur, ada seorang pejabat Siap ya. yang ingin berkunjung ke Papua. Oh siap ya. Nah, dia pejabat ini Jakarta ingin menghormati orang Papua. Siap ya. Orang Papua karena akan kedatangan pejabat juga pengen menghormati pejabat Pejabat dari Jakarta. siap. Berangkatlah pejabat dari Jakarta. Siap ya. Naik helikopter karena Naik nggak bisa helikopter. pesawat. Siap ya. Pas helikopter sampai turun, Siap ya. turunlah pejabat. Siap, Semua orang ketawa Siap ya. karena nggak ada silaturahmi dulu. Kenapa ketawa? Pak pejabat pakai koteka menghormati orang Papua. Orang Papua pakai baju, pakai kaos, menghormati orang Jakarta. tapi nggak ada komunikasi awalnya, nggak ada silaturahim, nggak ada komunikasi. Akhirnya ketawa semua. Nah kalau itu masalah fisik ketawa nggak masalah, tapi kalau masalah yang prinsip Prinsip. bahasa bahaya, karena nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Penting ya komunikasi. Siap. Benar. Berarti itulah pentingnya ya. Pentingnya Karena akhirnya lost kontak ya, tidak ada komunikasi. Masya Allah. Apalagi yang prinsip bisa terjadi salah paham, ya kan? Kenapa? Itu hal-hal yang anu aja bisa seperti itu. Apalagi hal-hal prinsip ya. Tapi ya, mau dia mah sombong tuh gawe itu. Nah, itu lumayan cuma ketawa. Tapi walaupun jok-jok lucu, tapi sebenarnya mengandung makna, mengandung Iya.
yang dalam gitu loh Yai. Berarti betapa pentingnya tuh ya. Gitu. Siap. Mohon izin Yai, mungkin closing statement yang ingin Yai bagikan kepada alumni Tebuireng dimanapun berada, kira-kira apa ya izin Yai? Ya, sesuai keinginan kita ya, sepuh-sepuh. Iya. Silaturahim ini terus dilanjutkan ke berikutnya. Iya. So, dengan silaturahim tadi sudah banyak kita jelaskan. Iya. Yang kedua, karena Hadratus Syekh ini adalah pendiri pesantren, kita jangan lupa dengan alma mater kita. Terutama ya doa-doa Fatihah kita kepada guru-guru kita yang telah membesarkan kita. Kedua, karena Hadratus Syekh juga pendiri NU. Saya mengharapkan alumni Tebuireng di KPT, di samping KPT aktif, juga di NU. Ya, di NU walaupun gak jadi pengurus. Yang penting kata Kiai Mujib ngurusin NU. Ngurusin NU, betul ya. Asal jangan jadi urusan nanti. Jadi sama-sama kita ngalop barokah dari Hadratus Syekh. Siap ya. Pendiri pesantren dan pendiri NU. Siap ya. Seharusnya kalau bisa alumni Tebuireng jangan keluar dari garis NU. Siap ya. Dan garis ya, walaupun nggak aktif, diam lebih bagus daripada ngeribui. Nah, yang terakhir, siap ya. Di samping kita kalau kekuatan akidah insya Allah, tapi sekarang kita perkuat ekonomi. Siap ya. Ekonomi. Siap ya. Iya Bu Yai. Ekonomi. Siap. Iya. Saya insya Allah, saya pokoknya berusaha semaksimal mungkin apa tadi yang Ibu Yai sampaikan. Saya coba nanti juga mengkomunikasikan dengan Presnas, sehingga nanti kekuatan ekonomi kita semakin kuat. Jujur, kita ini kuat bener Pak Yai, kuat kita. Kuat bener, kuat nggak. Siapa sih yang istilahnya mengatakan alumni Tebuireng nggak hebat semuanya. Cuma ibarat kata itu kalau misalnya sebuah musik nggak ada dirijennya yang pas itu memang. Nah itu. Kan orkestranya biar musiknya tuh alunannya indah gitu loh. Ini masing-masing aja lampu trompet. Iya, lampu trompet sendiri, ada yang bisa gitar, ada yang bisa. Ini satu lampu trompet semua. Nggak indah. Insya Allah. Oke. Sementara demikian seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada. Alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan silaturahim ke kediaman Kiai Syihabuddin keluarga. Mari kita berdoa mudah-mudahan Kiai Syihab ya sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Selalu diberikan keberkahan ya. Mudah-mudahan amin. Kita bisa tadi yang Pak Yai bilang tetap menghidupkan NU, tetap memperjuangkan NU yang skup kecil ya tentunya IKPT ya. Mohon izin sebelum mungkin diakhiri, mohon izin bisa doa ya izin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله تقبل Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol mulu dari. Siap.